Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Panjang umur, sukses selalu. Amin. Marilah sebelum kita mulakan belajar kita baca doa dulu. Semoga belajar kita semua dilancarkan di apa yang disampaikan paham ya. Oke, ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah kami rezeki untuk menuntutnya. Amin. Amin. Ya, baik. Untuk hari ini kita mau belajar baca ya. Ya, belajar baca bagaimana kita mengenal huruf yang dibaca panjang atau istilahnya namanya bacaan mat. Ya. Karena di dalam materi agama juga itu kita harus tahu ya, harus tahu nama hukum bacaannya ya, nama hukum tajwidnya. Ya, kenapa sih kita harus belajar ilmu tajwid? Apa yang kalian ketahui tentang ilmu tajwid? Ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid? Apa yang bisa menjelaskan? Ilmu tajwid itu apa? Coba, Farhan, apa yang kamu ketahui tentang ilmu tajwid? Ilmu Hukum bacaan. bacaan. Oke, ada lagi yang lain. Vina, apa yang kamu ketahui tentang ilmu tajwid? Hukum bacaan tajwid itu hukum bacaan Yang Al-Quran. kamu tahu tentang ilmu tajwid itu apa? Ilmu tajwid adalah Gak tahu. ya begitu kamu dengar kata tajwid itu yang kebayang sama kamu apa? Surah. Ya, Ya. oke. Ada lagi yang lain? Farhan mungkin? Apa yang kamu tahu tentang ilmu tajwid? Ilham? Ilmu tajwid. Hukum bacaan. Pembacaan. Ada lagi yang lain? Tahu. Nah, ini ya. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari ya tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan benar ya, sesuai kaidah ilmu tajwid. Ya. Jadi ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Ya, panjang pendeknya kita bisa tahu itu harus dibaca panjang, dibaca pendek, harus dibaca dengung dan sebagainya itu kalau kita tahu ilmunya. Nah, ilmu yang mempelajari ya agar bacaan kita itu menjadi baik dan benar namanya ilmu tajwid. Oke, hukum dalam mempelajari ilmu tajwid ya. Hukum mempelajari ilmu tajwid apa? Siapa yang tahu? Hukum mempelajari ilmu tajwid. Ada yang tahu? Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah Wajib. fardu kifayah. Jadi mempelajari ilmu tajwidnya fardu kifayah artinya apabila ada sebagian yang sudah mempelajari, maka bagi sebagian yang lain gugur kewajibannya. Sama halnya seperti kita melaksanakan sholat jenazah, ya. Jadi mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah.
Tapi kalau membaca Al-Quran dengan tajwid, nah ya, hukum membaca Al-Quran, dengan tajwid ya. Walaupun kita nggak tahu nama ilmu tajwidnya, kita tahu bagaimana cara baca Al-Quran. Itu ya pembacaan adalah fardu ain. Siapa yang tahu? Fardu ain itu maksudnya apa? Enggak. Ya, artinya fardu ain adalah apabila apa? Itu setiap orang berkewajiban ya. Setiap orang berkewajiban untuk dapat membaca membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar, gitu ya. Kalau kita membaca Al-Quran dengan baik, semua orang wajib, semua orang Islam harus bisa membacanya itu dengan baik dan benar. Itu berarti setiap orang punya kewajiban, namanya fardu ain. Setiap muslim wajib untuk mempelajarinya. Sedangkan kalau fardu kifayah, kita nggak tahu nih nama hukum tajwidnya. Nah, itu fardu kifayah. Tapi karena kita sebagai pelajar, alangkah baiknya kalau kita bisa mengetahui hukum-hukum tajwid, bisa mempelajari ilmu tajwidnya dengan baik dan benar. Sehingga dengan kita tahu ilmunya, tentunya kita bisa membacanya itu dengan sempurna ya. Nah, di dalam hukum tajwid terdapat beberapa hukum bacaan. Nah, ini kalian boleh catat ya keterangannya ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bacaan panjang dan pendek. Ini Alona ya. Alona bisa belajar hukum bacaan nih. Jadi mulai dari sekarang Alona harus bisa lancar baca Quran ya. Tentunya harus latihan dulu dari Iqra dulu boleh, dari musik dulu. Nah, kita akan mengenal yang namanya bacaan mat. Mat itu artinya apa yang tahu? Siapa yang tahu mat artinya apa? Bacaan Panjang. panjang ya. Itu terbagi dua. Oh ya, huruf dulu deh. Hurufnya siapa yang tahu? Huruf mat itu ada berapa? Yo, ada tiga. Apa saja? Yang pertama adalah huruf alif. Ya. Sebelumnya diikuti harokat apa? Fathah ya. Atau yang keduanya nih ya huruf ya sukun. Ya, diikuti tanda sukun ya. Sebelumnya ya diikuti harokat apa? Kasro, tahu nggak kasro? Coretnya satu di bawah. Kalau fathah harokatnya di atas ya. Kemudian kalau sukun yang keduanya yang ketiganya itu sukun. Sebelumnya ya ikuti harokat doma. Doma itu yang mana sih? Bunyinya ya. Nah, maka dibaca panjang 2 harokat. Oke, sampai di sini bisa dipahami nggak? Insya Allah bisa. Wina, Alona, usahakan bisa on ya kameranya ya. Jadi guru biar bisa lihat kalian. Oke, ini udah dicatat. Belum, Bu. Sekali lagi nih, Alona, Aurelia. Hai. Dibaca ilmu tajwid adalah itu apa? Ilmu tajwid adalah Yang mana, Bu? ini keterangannya dibaca. Yang dari atas. Ya, betul. Ilmu tajwid. Ilmu yang mempelajari, ayo. Ilmu yang pelajari Apa ini? ta Ya.
cara Ya. baca Al-Quran. Al-Quran Ya. Dengan baik dan benar. dengan baik yang Dan benar benar. dan benar Ya, terus sulit sesuai dengan kaidah kaidah ilmu ilmu taj tajwid tajwid ya. ya. Oke. Nah, coba Farhan, Ya, hukum mempelajari ilmu tajwid apa? hukum ilmu Hukum wajib, mempelajari ilmu tajwid. wajib, Hukum membaca Al-Quran dengan tajwid adalah wajib. ya wajib ain atau fardu ain. Artinya apa? Setiap orang Setiap orang apa nih? Berkewajiban. Ini baca aja teksnya berkewajiban ya. Farhan lihat di teksnya. untuk dapat membaca Nah, Al-Quran dengan baik dan benar. oke ya. Jadi setiap orang kita, termasuk kita ya, semuanya wajib harus bisa baca Quran. Oke. Lanjut. Sekarang Quina. Ya, Queen, Bu. Ya, hukumat artinya apa? hukumat tunggu. Bacaan panjang. Ya, huruf mat itu ada berapa? Ada 3. Apa aja hurufnya? Alif, Huruf alif, sebelumnya alif, sebelumnya diikuti. diikuti harokat Ya, fathah. diikuti harokat fathah, lalu Huruf ya sukun sebelumnya diikuti harokat kasroh. betul. Waw Sukun, sukun sebelumnya diikuti harokat domah. maka dibaca Maka panjang. dibaca panjang 2 harokat. Itu terbagi 2 ya. Ada mat biki, ya, ada mat fa'i. Cara bacanya. Cara baca mat terbagi 2. Yang pertama itu ada mat biki atau disebutnya mat asli. Nah, ini kita pelajari yang ini dulu ya. Biki atau disebut mat asli. Dicatat kan, Bu? Ya, dicatat dong. Ilmu itu harus dicatat biar nggak lupa ya. Nah, Ya. mat asli itu ini yang tadi ya. Tobi'i yang panjangnya tetap. Artinya tetap. Dia nggak lebih, nggak panjang dari 2 rokat. Hanya 2 ya. Hanya 2 Oke. Sekarang kita lihat contohnya. Sudah dicatat ya. Tunggu, Bu. Ya, cepat-cepat. Nah, kita akan lihat contohnya yang terdapat di buku musyrif. Yang mana kita akan lihat lebih jelas contoh-contohnya. Nah, sebentar. Ini Bu Guru bukakan dulu. Huruf yang diikuti oleh baris fathah alif. Alif sebelumnya diikuti baris fathah. Ya. Ini kita bisa buka di buku musyrif. Musyrif 1 ya. Nah, kalian kalau belum lancar bacanya nih bisa menggunakan buku musyrif ini. Ini insya Allah adalah cara cepat untuk kita bisa belajar membaca Al-Quran ya. Nah, ini tidak untuk disebarluaskan, maksudnya untuk kalangan intern aja. Jadi untuk siswa PKBM, kalau mau pesan buku musyrifnya juga boleh ya sama Bu Guru. Nanti dicetak. Ini kebetulan untuk stoknya yang ada musyrif 2, yang musyrif 1-nya masih belum dicetak lagi, tapi nanti insya Allah. Nah, kita lihat di dalam buku musyrif 1, kita akan lihat contoh-contoh bacaan yang terdapat bacaan matobi'i. Nah, ini matobi'i yang diikuti alif. Nah, panjang
bacaan panjang dengan alif. Jadi setiap huruf yang diikuti alif, huruf alif itu sebelumnya ya didahului baris fathah, maka dia dibacanya panjang 2 rakaat. Nih, seperti ini ya. Bata, taba. Oke, bisa semuanya? Bisa. Oke, coba yuk. Kita baca yuk. Semuanya ya. Alona juga ya. Yuk. Ya. Udah. Bata, taba. Baba, taba, taba, jaba. Terus bawahnya lagi. Ana, ana, hona, dana, zana. Oke, kemudian yang ini. Roya, saya, saya, syaya. Kemudian ini. Sona, Bona. dona, Bona. dona, Bona. terus ana, Anu. gona, Bona. ana, Bona. ona. Oke, yang ini. Kaya, laya, Laya, ya, naya. Hata, yata, bata, bata. Syata. Nah, ini adalah bacaan matobi'i yang diikuti alif. Sekarang kalau yang diikuti oleh ya sukun yuk. Nah, ini. Setiap huruf yang diikuti oleh ya sukun sebelumnya berbaris kasro, ini juga panjangnya sama. Ini bacaan matobi'i juga ya. Panjangnya 2 rakaat. Yuk, kita baca. Bina, tina. Coba. Bina, tina. Oke, coba yang bawahnya. Tuh, 2. Sina, jina, hina, khina, Khina, dina, terus bawahnya lagi, rina, betul, Rina, hina, Zina, shina, nih, dina, terus Dina, Rina, Zina, Zina, terus bawahnya lagi, Rina, Vina, bener loh, Gina, Vina, Rina, terus ini, Gina, Vina, Mina. Nah, Mina. oke, ini namanya matobi juga ya. Jadi yang panjangnya 2 rakaat itu dia matobi'i. Kira-kira banyak nggak contohnya di Al-Quran? Banyak. Oh, banyak. Nah, sekarang kita lihat lagi yuk huruf yang diikuti oleh waw sukun. Nah, ini juga sama nih bacaan panjangnya karena diikuti oleh waw sukun yang sebelumnya ya diikuti barisnya doma. Maka dia panjangnya 2 rakaat. Contoh, buna, tuna. Oke, coba yuk. Buna, Oke, yuk sekarang kita baca yang baris pertama. Suba, juba, huba. Ya, oke, terus. Huna, terus duna, duna. Oke, kemudian yang baris ketiga. Ya. Apa ini bacanya? Salah. Apa? Zuro. Zuro. Sebentar. Tadi halaman berapa? 45 ya? Ya. 45. Sebentar. Ini ke Bentar. Halaman. Ini dia. 45 ya. Nah, ini yang diikuti oleh. Nah, oke, ini dia. Nah, ini dia. Sekali lagi yuk, kita coba dari baris yang pertama ya. Suba, ayo. Suba, juba, huba. Oke, kemudian ini. Huna, duna. Oke, lanjut yang ini. Baris yang ketiga, nah. Suro, syuro. Oke, lanjut. Sula, tula. Oke, lanjut. Zuna,
Zuna. Una. Funa. Una. Oke, berikutnya bawahnya. Kuna. Kuna. Luna. Luna. Muna. Oke, lanjut. Muna. Nusa. Nusa. Busa. Yusa. Nah, Yusa. oke. Inilah tadi yang namanya hukum matobi'i. Nah, sekarang kita coba yuk. Lihat di dalam Al-Quran ya misalnya. Ini contoh-contohnya ya. Contoh-contohnya yang ada di buku mushaf. Ya, ini adalah bacaan dari matobi'i. Kalau tadi yang diikuti oleh alif, kemudian ya sukun dan waw sukun itu sama panjangnya ya 2 rakaat. Nah, sekarang ada yang sama juga panjangnya 2 rakaat nih. Ya, ini juga matobi ini. Ha, hi, hu, ya. Yang diikuti patah berdiri juga panjangnya sama 2 rakaat. Kemudian yang diikuti kasar berdiri juga sama. Ya, terus ini doma terbalik juga panjangnya sama 2 rakaat ya. Oke, ya ini namanya matobi atau panjang yang tetap. Panjangnya hanya 2 rakaat. Nah, gini, anak-anak, Bu Guru minta nih kalian nanti kita belajar nulis ya. Nulisnya, nulis ya iya. Jadi, Bu Guru mau lihat nih, apakah kalian bisa menyambung hurufnya yang diikuti oleh alif, waw sukun, dan ya sukun. Ini dicatat belum? Tunggu, Bu. Ya, kalau ada ini dicatat ya. Oke, bentar Bu Guru foto nih. Nah, nanti tugasnya selain kita membaca huruf apa namanya? Huruf yang diikuti oleh baris fathah. Udah ya, ini Bu Guru hapus nih. Udah. Oke, bentar. Dikit lagi. Ya. Nanti Bu Guru share di grup ya. Nih, anak-anak, ini kan huruf yang diikuti alif berbaris fathah, ya kan? Nah, kemudian ini ada ya sukun. Nah, ya sukunnya itu diikuti oleh baris kasro kan? Kayak gini kan? Nah, kemudian ada waw sukun kan? Iya nggak? Ya. Ya. Nah, waw sukun sebelumnya diikuti baris doma kan? Yap. Nah, kalau A berarti A-nya diikuti alif. Nah, berarti nulisnya di sini A, di sini alif. Nah, ini A. A kalau ini diikuti ya sukun. A, I, U. Ya kan? Kalau diikuti oleh waw sukun berarti bacanya gimana? Banyak kan? Nah, kayak gini. Nah, sekarang Bu Guru minta setelah huruf A itu huruf apa? Ba. Huruf A kan? Mbak bisa nggak disambung dengan alif? Bisa. Bisa. Nah, kamu buat seperti ini. Mbak diikuti oleh ya sukun bisa nggak? Bisa. Bisa. Nah, ini kalau di akhir seperti ini bentuknya. Bi, ya. Bi, ini ya sukunnya. Kemudian bu. Nah, ini yang diikuti wawu sukun. Ya. Oke. Nah, ini. Berarti habis huruf ba huruf apa? Ini nomor Ta. 3. Ta. Huruf ta. Ta sama nggak kayak ba? Sama. Sama bentuknya, cuma titiknya saja yang membedakan. Kayak gini. Ta, gitu ya. Terus Ya. ini di. Nah, ini. Oke, ini seperti ini ya. Oke. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kemudian ini tuh. Nah, kemudian kalau misalnya J disambung, gimana? Apa yang hilang? Eh, Nah, kalau salah. Bentar. Kalau apa namanya? Sebentar. Ya, ini kalau ja
Nanti kalian nulisnya berurutan ya. Dari A, ba, ta, sa, kemudian ja. Nih, Bu Guru hanya tulis contohnya aja yang ja. Ja disambung dengan alif bisa nggak? Enggak. Bisa. Bisa. Janya Bisa. sama alif kayak gitu. Ya. Kemudian di. Jadi ketika diikuti sukun. Bisa nggak? Bisa. Disambung di. Gitu. Ja. Ji. Ya kan? Ju. Ju. Aduh. Nah, kayak gini ya. Ja, ji, ju. Nah, yang sama dengan ja apa berarti? Ha. H, ya kan? H-nya sama nggak? Sama kayak gini. Tapi nggak dikasih titik. Ho, tinggal titiknya di atas. Kalau da bisa nggak disambung? Nggak bisa, ya. Da itu sama dengan alif. Jadi dia terpisah seperti ini. Da, di, du. Terus ada 6 huruf ya, anak-anak yang dia bisa disambung tapi di belakang hurufnya. Nah, kayak gini. Alif, dal, zal, ro ya. Ini ro maksudnya nih. Kemudian zai sama wau. Jadi ada 6 huruf ini yang hanya bisa disambung di belakang. Kalau di depan sama di tengah dia nggak bisa. Nih ya, ini bisa sambung di belakang. Berarti yang lain-lainnya tinggal tambahin alif aja sama ya sukun sama waw sukun di belakangnya. Oke? Bisa nggak tuliskannya dari alif sampai ya? Tapi yang diikuti alif, ya sukun dan waw sukun seperti contoh ini. Bisa? Bisa. Bisa. Silakan dipoto dulu tuh. Silakan dipoto. Ya, jadi tugas kalian adalah menyalin huruf yang diikuti oleh alif, waw sukun dan ya sukun. Kok pakai yang. Nah, oke. Ya, cukup dulu ya. Hari ini kita sudah belajar bacaan mat yang diikuti oleh fathah, sebelumnya diikuti baris alif, kemudian ya sukun yang diikuti baris kasro, dan waw sukun yang diikuti oleh baris doma yang panjangnya hanya 2 rakaat. Ini gampang sekali dan banyak contohnya di dalam Al-Quran ya. Oke, sampai sini bisa ditanyakan. Sampai sini sudah cukup jelas. Ibu, Ya, tugasnya kirim di mana, Bu? tugasnya di WA dulu aja atau gini, bagi tugas-tugas lain yang kalian belum kerjakan atau ini ya, nanti kirimnya ke email aja ya. Kamu catat emailnya email PKBM Alif ya. Nah, Dari IG ya, Bu? Enggak, bukan. bukan dari Gmail. Nih sebentar ya. Oh, Bu, jadi semua jadi satu ya. Ini Bu Guru kirim di grup aja ya. Masukin ke emailnya ini. SCH PKBM paket A. Ini tugasnya. Nah, nih. Tugas-tugas mapel PAI masukkan tolong kirim ke Gmail yang di atas ya. iya. Ditulis juga keterangannya tugas mapel PAI paket A gitu ya. Nanti hasilnya dipoto terus kirim masukin ke Gmail. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Ada. Tidak. Jelas ya? Rina ngerti ya? Ya, Bu. Ya, gampang kok dari alif sampai ya. Oke. Ya udah gitu aja dari Bu Guru, cukup dulu untuk paket A hari ini kita sudah belajar mat OBI ya. Terima kasih kalian. Boleh Lip, kita terus baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil